Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung ya, untuk tanya jawab bersama narasumber kita di Mutiara Pagi hari ini. Kita sudah tersambung bersama Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Dian Kristiawan, SOS SIP MSI. Kita akan membahas mengenai Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih kemenangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, sebelum kita terima penelpon ya untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah, umur yang panjang, sehat dan sempat, sehingga kita berada di bulan Syawal, khususnya pada hari ini kita berada di 14 Syawal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa berada di tengah-tengah kita. Amin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saudara berada, pada hari ini kita akan berbincang-bincang pada kisaran Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan, meraih kemenangan. Mudah-mudahan kemenangan yang kita raih ini tidak sia-sia dan kita tetap berada pada keberkahan-keberkahan yang telah kita bina selama bulan suci Ramadan. Inilah momentum kepada kita semua untuk menyemai kebaikan yang kita lalui pada bulan suci Ramadan. Insya Allah akan terus kita tanamkan dan kita terus lestarikan di 11 bulan yang akan datang, dimulai dari bulan ini, bulan Syawal, agar kemenangan itu menjadi kemenangan yang nyata di tengah-tengah kita. Belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada waktu itu Nabi Yusuf dizalimi oleh para keluarganya, tetapi pada saat Nabi Yusuf berkuasa, Nabi Yusuf menjadi seorang raja, seorang presiden, Nabi Yusuf justru memilih memaafkan saudaranya. Dan inilah momentum Idul Fitri, siapapun kita, dimanapun kita terus memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, dan kita memberikan secerca harapan. Kata Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf ayat 92, tidak ada cercaan atas kamu hari ini, semoga Allah mengampuni kamu. Dan inilah doa yang dipanjatkan Nabi Yusuf, betapa agung jiwa yang mampu memaafkan ketika ia mampu membalas, tetapi Nabi Yusuf tidak membalas. Baik pendengar RRI Pro 1 Palembang, demikian prolog yang kami sampaikan dan kita akan diskusi mengenai hal ini. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung terima penelpon. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mas Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Zakaria ya? Ashari. Pak Zahri, oke silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, agak luar tema Pak. Bagaimana cara kita untuk mencari pasangan yang menurut Islam? Itu aja Pak? Ya. Baik. Ya. Silakan Ustaz. Mencari pasangan menurut Islam. Ya, saya jawab secara singkat. Rasulullah SAW memaksiatkan kepada kita, carilah agamanya. Jadi ketika agamanya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah karena keturunannya. Kalau keturunannya bagus, insya Allah bagus di awalnya, juga bagus di ujungnya. Kemudian karena kecantikannya, dan kita manusiawi adalah menilai bahwa kecantikan itu
relatif, ya. Dan yang ketiga adalah karena hartanya. Tetapi kalau 1, 2, 3 itu kita tak mendapatkannya, ketika agamanya kita cari dan agamanya itu bagus, insya Allah ketiga-tiganya dilalui dengan sempurna. Dan inilah sifat manusia, kita terus berusaha untuk mencari yang terbaik, tentunya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa di samping kita berusaha. Terima kasih Pak, siapa tadi ya? Azhari. Dari. Ya. Terima Lanjut kasih. lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Terputus. Ya, dicoba lagi pendengar di line telepon 0711369977 atau bisa ke WhatsApp ya di 082179279090. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sam. Ahmad Pasar Kuto. Pak Sukiman Ahmad Pasar Kuto. Tata. Ya, Air batin. sama-sama Pak. Pak Dian. Saya Ya. bertanya ini Pak Dian. Keberkahan itu akan kita peroleh setelah hari kiamat atau setelah kita mati. Sedangkan sekarang keberkahan itu terlihat atau tidak, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sukiman Ahmad. Baik, silakan Ustaz. Ya, keberkahan itu dunia akhirat. Bisa kita peroleh di dunia, Pak. Jadi contohnya ketika hidup kita ini walaupun dalam keadaan kecukupan, ya tidak kaya, tetapi ketika hidup itu berkah, semuanya nikmat. Artinya kita tidak selalu merasa terhimpit, kita tidak selalu merasa ketertinggalan, kita tidak selalu merasa was-was. Nah, itulah berkah. Ketika kita bisa bekerja dengan normal, kita bisa berjalan dengan normal, bisa hidup dengan apa adanya dan menerima apa yang diberikan Allah, dititipkan Allah kepada kita. Hidup ini terasa berkah, hidup ini terasa nikmat, disitulah nilai keberkahan. Walaupun sedikit, kalau kita syukuri itu berkah. Tetapi ketika kita dititipi kekayaan, misalnya banyak harta kita, kita mampu semuanya, hidup kita was-was, takut kalau harta kita diambil orang, takut kalau mobil kita mungkin lecet atau apa, semua itu kita merasa was-was, berarti tidak berkah. Tetapi kalau ketika kita mengalir apa adanya, menerima sesuatu itu apa adanya, bisa jadi yang sedikit ini menuai keberkahan. Itu di dunia. Sedangkan di akhirat, ketika kita sudah mengerjakan ketakwaan kepada Allah, kita sudah sholat subuh tadi ya, kita sudah sholat subuh, kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, berusaha menjauhi larangannya, insya Allah itu berkahnya di akhirat. Demikian Bapak yang ada di Pasar Kuto ya. Terima kasih. Lanjut lagi, silakan pendengar di line teleponnya kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tata, Sama siapa di mana? dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi di Sukarami, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ya, kita kan sudah menjalankan ibadah puasa pada Ramadan ini, sudah pergi dari kita Pak Ustadz. Nah kita ini merasa ada kehilangan Pak Ustadz itu di bulan-bulan ini kan. Yo. Nah apakah amal ibadah kita di bulan puasa, bulan Ramadan kemarin itu sudah menjadi berkah Pak Ustadz? Nah, kita di bulan Syawal ini ada Halo. Halo? Iya Pak, tolong diulangin Pak. Tadi menghilang suara Bapak. Silakan. Iya, ini kan kita kan bulan Ramadan sudah pergi dari kita ya, saya Pak Ustadz. Nah, kita di bulan Syawal ini ada ibadah-ibadah yang kita kerjakan bulan Ramadan itu Pak Ustadz. Di bulan Syawal ini ada yang rasanya hilang lah itu Pak Ustadz yang ibadah di dunia. Nah, apakah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu sudah mendapat berkah ya Allah dari Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih Mbak Tata, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas. Ketika Bapak sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan berikut amaliyahnya
di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah Allah berikan keberkahan. Ketika kita berada di bulan Syawal, seolah-olah amal kita yang kemarin kita kerjakan, kita merasa kehilangan. Betul, saya juga sedemikian, Pak. Dan saya rasa hampir manusia yang lainnya juga demikian, merasa ada kehilangan. Jadi begitu nikmatnya Ramadan itu terasa ketika kita sudah berada di bulan Syawal. Ya, ketika bulan Syawal waktu itu kita pacak puasa, kemudian kita juga pacak begawi sambil puasa, bisa ngaji, bisa ini, bisa itu. Kenapa ketika kita kembali ke Syawal ini, kembali ke fitrah ini, kita tidak melakukan hal yang sama? Inilah sifat manusia yang menyesali setelah kita lakukan. Biar kita tetap berkah, maka kita tetap berguyur, Pak. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita teruskan di bulan Syawal, meskipun secara durasi atau secara volumenya juga berkurang ya. Jadi semangat Ramadan yang maknanya adalah membakar, itu memang betul-betul membakar semua ya. Semangat kita dibakar, kemudian aktivitas kita juga dibakar, dan itulah kehebatan Ramadan. Meskipun kita dalam keadaan berpuasa, kita mampu melakukan hal-hal yang seperti itu, melakukan amal-amalan. Ketika kita fitrah, justru kita kembali ke makan-makan ya, kita malah justru tidak mampu. Dan ini manusiawi, kita lakukan secara terus-menerus meskipun durasinya berkurang, tetapi tetap istiqomah. Demikian Bapak, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan atas amaliyah kita. Amin. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan pendengar di line telepon 0711369977. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Edin. Sama Pak Zakaria ya? Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sedikit mau bertanya. Tadi Bapak Ustadz menjelaskan dari ada surat Yusuf tadi Ustadz ya. Yang saya mau tanya, pada awal surat Yusuf itu menceritakan dia mimpi 11 bintang, bulan dan sujud kepadanya. Dan pada akhirnya saudara-saudaranya itu pada akhir ayat itu, pada surat Yusuf itu kan semua saudara-saudaranya bersujud kepadanya. Yang saya mau tanyakan Ustaz, sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa bersujud itu biasanya kita kepada Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sujudnya manusia selain kepada Allah itu tidak diperbolehkan. Makna sujud di sini adalah makna penghormatan, bukan sujud yang kita lakukan saat ini seperti kita sujudnya sholat subuh tadi. Sujudnya sholat subuh tadi, sujud kita kepada Allah. Di Palembang itu juga ada budaya sujud-sujud ketika kita berkunjung silaturahmi ke rumah orang tua atau orang yang lebih tua, biasanya kita disebut sujud-sujud. Nah, sujudnya kita dengan orang tua itu kan salaman. Nah, penghormatan kita kepada orang tua itu salaman, bukan diartikan sujud secara maknawi yang kita melakukan kayak kita sujud sholat tadi. Ya, itu juga penghormatan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf yang kala itu menjadi seorang raja, seorang pemimpin. Nah, karena kita juga tidak bisa melihat secara langsung, jadi maknanya adalah memberikan penghormatan. Memberikan penghormatan bisa dengan bersalaman, ya, bukan dimaknai sujud dalam sholat. Kalau sujudnya manusia dengan manusia maka haram. Kita sujudnya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi makna sujud ini adalah penghormatan, bukan secara maknawi yang perbuatan kita seperti sholat subuh itu. Ya, jadi itu adalah penghormatan seorang rakyat ya, yang juga seorang saudara kepada saudaranya yang kala itu menjadi pemimpin. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, lanjut lagi, silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama siapa di mana Pak? Waalaikumsalam. Dengan Sarkawi di Banyuasin. Pak Sarkawi di Banyuasin, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan momentum Idul Fitri. Idul Fitri ini tahun ini menjadi dua. Jadi
1 Syawal, 2 Syawal. Yang benar itu pasti 1. Nah, mohon pencerahannya, Pak. Siapa yang mendapat berkah Idul Fitri di antara keduanya nih? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya benar, ya. Ketika semuanya benar itu karena semuanya memiliki dalil dan memiliki alasan-alasan yang bisa dibenarkan secara hukum. Pertama, saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah dan sebagainya, itu puasanya juga duluan, lebarannya juga duluan, dan itu beliau-beliau berkeyakinan dengan perhitungan. Ya, berdasarkan perhitungan, maka 1 Syawalnya kemarin jatuh di hari Jumat. Dan saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya, dan pemerintah Republik Indonesia mengumumkan 1 Syawalnya jatuh di hari Jumat. Mereka juga benar, karena mereka berdasarkan melihat bulan. Karena sepakatan dari Mabins, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia itu bersepakatan bahwa hilal itu sudah tampak di atas 3 derajat, baru bisa dinyatakan ru'yatul hilal, bisa melihat bulan tadi, anak bulan, ya. Jadi semuanya benar, semuanya memiliki alasan, dan semuanya juga diajarkan Rasulullah. Ada 2 metode. Yang pertama adalah metode perhitungan, yaitu yang disebut dengan ru'ya. Kemudian metode yang kedua adalah metode dengan melihat bulan. Jadi menghitung dan melihat. Ya, semuanya benar, semuanya memiliki alasan. Bukan berarti 1 Syawal, 2 Syawal. 1 Syawal menurut Muhammadiyah dia lebih duluan, 1 Syawal menurut NU dan pemerintah itu di hari berikutnya. Semuanya memiliki alasan yang dibenarkan sesuai dengan hukum Islam. Terima kasih, Bapak. Baik Ustadz, karena waktu sudah menunjukkan mau mendekati pukul 6 ya waktu Indonesia Barat. Sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun saudara berada. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qulu amin 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 wa antum bi khair. Dari hati yang paling dalam, di dalam kami menyampaikan tausiah selama ini, mungkin kita ada kata-kata yang kurang berkenan, ada tegur sapa yang melukai hati, mohon maaf lahir batin, dan kita semua saling memaafkan. Bagaimana menteladani kisah Nabi Yusuf alaihi wasallam terhadap saudara-saudaranya, dan juga meneladani kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Fathul Makkah atau pengembalian kembali kota Makkah, ya, perebutan kembali kota Makkah. Rasulullah kembali ke Makkah, tetapi Rasulullah tidak menyerang kota Makkah itu, dan Rasulullah memilih memaafkan orang-orang yang dulu pernah menzalimi dakwahnya Rasulullah. Dan inilah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita terdahulu, para nabi dan rasul juga melakukan hal seperti itu. Mari kita eratkan tangan, saling memaafkan saudara-saudara kita. Dan terlebih, pada hari ini juga saya mohon maaf yang mendalam, saya lupa kalau hari ini siaran, tadi sempat di masjid itu juga sedikit tausiah saya, sedikit ngobrol-ngobrol, muzakarah masalah agama. Rupanya saya baru buka HP, baru ingat bahwa hari ini juga siaran. Jadi mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah menerima segala amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan memberikan keberkahan serta kemenangan di hari Idul Fitri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin juga Ustadz ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711369977 dan juga di 082179279090 serta aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi.